Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menuntut ilmu di jalan Allah, mengharapkan ridho dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Anak-anakku, pada kesempatan ini, di hari ini kita akan mempelajari Quran Hadis bab yang pertama, yakni Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Perhatikan baik-baik apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah selalu membuka hati kita, pikiran kita, sehingga diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, baik, mari kita pelajari bersama materi yang pertama di mata pelajaran Quran Hadis ini. Anak-anak, selamat datang di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Surabaya. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Quran Hadis untuk kelas 7, di mana bab yang pertama ini adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Ini adalah materi kelas 7 semester 1 bab yang pertama. Baiklah anak-anak, kompetensi inti yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Kemudian kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Tujuan berikutnya adalah memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Tujuan berikutnya, siswa dapat menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Materi yang akan kita pelajari pada saat ini atau di bab yang pertama ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Materi berikutnya adalah pengertian dan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir adalah menerapkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Baiklah anak-anak, kita pelajari yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca bacaan. Jadi Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah satu ibadah. Sedangkan pengertian hadis adalah hadis dari segi bahasa artinya
khobar atau kabar berita, atau hal yang diberitakan, sesuatu yang baru, sesuatu yang mudah, cerita, dan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah ma udifa lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Artinya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan, ataupun yang sepadannya. Sekilas tentang penulisan hadis. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang menulis dan mencatat sesuatu yang bersumber dari beliau. Hal ini dimaksudkan agar tidak tercampur perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Baru pada masa Khalifah Utsman bin Affan, penulisan hadis mulai mendapat perhatian dari para sahabat dan tabi'in. Pada awal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, hadis mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Apa sebab? Karena saat itu mulai timbul hadis-hadis palsu. Tetapi berkat upaya penyelidikan para muhaddisin, para ahli hadis yang penuh ketekunan, hal ini dapat teratasi. Periode penulisan dan kodifikasi atau pengumpulan hadis-hadis secara resmi berlangsung pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Penulis hadis ulama besar pertama kali yang membukukan hadis adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Anak-anak, hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis qauliyah, yaitu ucapan atau sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan atau keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan-ketentuan lain dalam Islam. Sebagai contoh, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Hadis riwayat Muslim. Artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, satu sama lainnya saling menguatkan. Kita lihat ada gambar mulut di situ yang berarti hadis qauliyah, hadis ucapan. Kemudian hadis yang kedua, bagian hadis yang kedua adalah hadis fi'liyah, yaitu perbuatan atau perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan tuntunan atau contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lain dalam Islam. Sebagai contoh, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusawwi sufufana idza qumna ila sholati fa idza stawaina kabbara. Rawahu Muslim. Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan saf-saf kami ketika kami akan melaksanakan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir. Hadis riwayat Muslim. Di situ kita lihat gambar tangan yang berarti hadis fi'liyah atau hadis perbuatan. Hadis pembagian yang ketiganya adalah hadis takririyah, yaitu
pernyataan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan sahabat atau seseorang di hadapan beliau, ataupun perbuatan seseorang di tempat lain yang dilaporkan kepada beliau. Lalu beliau diam. Diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan persetujuan. Sebab kalau tidak setuju, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menolaknya atau melarangnya. Sebagai contoh, kana nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarana walam ya'murna walam yanhana. Rawahu Muslim. Arti dari hadis ini adalah, kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat sesudah terbenam matahari sebelum pelaksanaan sholat maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang kami lakukan, tetapi beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, berikutnya yang kita bahas adalah fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Fungsi yang pertama adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Fungsi berikutnya adalah sebagai sumber ajaran atau sebagai hukum Islam yang utama. Fungsi berikutnya, fungsi yang ketiga adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Fungsi Al-Quran dan Al-Hadis lainnya adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Fungsi lainnya, kita coba akan bicarakan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, berfungsi untuk mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis lainnya adalah merinci ayat Al-Quran yang bersifat global. Juga fungsi hadis terhadap Al-Quran berikutnya menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Fungsi berikutnya membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Selain Al-Quran, orang juga menyebut Al-Quran dengan nama-nama yang lain, diantaranya Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. An-Nur, cahaya atau pelita hati atau penerang. Asy-Syifa, artinya adalah obat penyembuh. Al-Bayan atau Al-Bayyinah, artinya penjelas. Nama lain berikutnya adalah Al-Busyra, yang berarti kabar gembira. Al-Dzikra berarti peringatan. Al-Huda artinya adalah petunjuk. Al-Burhan, bukti yang terang. Ada juga nama Al-Quran yang lain, yaitu Al-Hakim, yang berarti yang maha bijaksana. Juga ada yang menyebut dengan Ar-Rahmah, yang berarti rahmat atau ampunan. Masih ada nama-nama lain dari Al-Quran yang bisa kita dapati dengan sumber pada informasi ataupun sumber-sumber lain yang bisa kita gali. Anak-anakku, bahasan berikutnya adalah manfaat diturunkannya Al-Quran. Manfaat yang pertama diantaranya adalah kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Manfaat yang kedua, dari segi akidah dapat menjaga kemurnian iman. Dengan kata lain, menjadi umat yang menegakkan tauhid, dalam kurung mengesahkan Allah. Manfaat diturunkannya Al-Quran yang lain dari segi ubudiyah atau dari segi ibadah
dapat mengetahui aturan-aturan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai Al-Ma'bud, yang berarti zat yang disembah atau zat yang diibadahi. Manfaat diturunkan Al-Quran yang lain, yang terakhir, yaitu dari segi muamalah. Arti dari muamalah adalah hubungan sesama manusia. Apa yang harus diperbuat, norma-norma mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana cara berperilaku, bertutur sapa, dan banyak lagi manfaat yang lainnya. Secara ringkas, Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Contohnya, selalu mendengarkan dan mematuhi bila diseru kepada Al-Quran dan Hadis. Selalu menerima semua yang datang dari Rasulullah SAW, karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis dalam semua urusan. Cara memfungsikan Al-Quran yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Contohnya, laki-laki sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga. Laki-laki dan wanita akan ditanya mengenai pertanggungjawabannya pada keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Setiap anggota keluarga harus menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Fungsi atau cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah dengan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, selalu tolong-menolong dalam kehidupan dan menggalang persatuan, selalu mengusahakan perdamaian antar sesama mukmin, berbuat baik kepada sesama, menunaikan hak sesama. Cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, saling menguatkan satu sama lain dalam membangun negara, selalu mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan segala macam persoalan yang menyangkut orang banyak. Cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir adalah menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Contoh diantaranya adalah selalu berhukum kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak kepada yang lainnya. Selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga para pemegang kekuasaan atau urusan yang biasa kita sebut dengan ulul amri, serta mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan Al-Hadis bila terjadi perbedaan pendapat. Orang yang beriman harus membuktikan bahwa ia selalu berhukum kepada apa yang datang kepada Rasulullah dalam semua persoalan kehidupan. Anak-anakku, demikian yang bisa kita sampaikan, kita bahas dalam bab yang pertama ini. Di akhir, sebagai tugas kalian adalah tulislah pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Sebutkan fungsi Al-Quran, dan yang terakhir, sebutkan fungsi Al-Hadis. Demikian anak-anakku, pesan Bapak, jadikanlah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidupmu agar selamat dunia dan akhiratmu. Akhirnya, jazakumullahu khairan katsira. Allah memberikan pahala kepada kita yang berlipat ganda. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan. Itu tadi yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana Al-Quran dan hadis
bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ada dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita ini yang akan menyelamatkan kita, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk hidup kita, sehingga selamat dunia akhirat kita. Demikian anak-anak, mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.